ini kan terkadang ada ketidaksinkronan ini Bang. Di mana miss-nya antara KPU dengan data miss KPU dengan biasanya Capil nih. Capil. Nah, di mana biasanya itu Bang? Dan mengatasinya gimana? Pengalaman sebelumnya sendiri. Jadi memang kami ini sebetulnya adalah data dari DPT itu mengacunya pada data DP4 namanya. Jadi Dukcapil itu memberikan ke Mendagri. Mendagri nanti memberikan lagi data itu ke KPU RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi di channel Sampul Said. Hari ini kita mengundang Ketua KPU Bang Irwan Sahwana yang hari ini bertepatan bisa hadir di ruangan kita, bisa berkumpul bersama tim Sampul Said, berdiskusi, membicarakan apa peran KPU Penajam Pasir Utara di luar dari agenda pesta demokrasi. Nah, saya perkenalkan langsung Ketua KPU Penajam Pasir Utara. Terima kasih Bang udah datang di Sampul Said. Kami atas nama tim terima kasih banyak sudah menerima undangan kami dan mau datang sembari berdiskusi membicarakan kondisi PPU, kondisi politik PPU, kondisi proses-proses apa saja sih yang dikerjakan KPU Penajam Pasir Utara di luar momen-momen pesta demokrasi. Karena mungkin sebagian masyarakat di luar sana tidak memahami secara utuh apakah KPU itu selesai dari kegiatan pesta demokrasi kemudian terima gaji buta gitu Bang. Nah itu yang kemudian publik juga mesti tahu Bang. Mungkin bisa dijelaskan Bang. Terima kasih atas undangannya. Memang sebetulnya momen undangan dari Sampul Said ini kami tunggu-tunggu seperti itu. Terima kasih Bang. Kebetulan memang salah satu juga program kami untuk pendidikan politik. Siap Bang. Karena kami harus gandeng teman-teman media selain dengan stakeholder seperti itu. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa ketika tahapan selesai, pesta demokrasi selesai, maka KPU tidak ada kerjanya nih seperti itu. Itu yang perlu kami luruskan. Memang mulai sampai dengan hari ini pun kami tetap melaksanakan proses-proses tahapan pemilu. Contoh misalnya dari 2020 sampai dengan 2021 ini kami telah melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Basis datanya adalah data pemilu terakhir yang kita updating terus. Jadi memang kita koordinasi dengan Dukcapil, kemudian Kesbangpol, TNI Polri, beserta Kejaksaan dan juga pengadilan. Terkait misalnya pegawai mereka yang kira-kira misalnya sudah pensiun dari TNI, sudah pensiun dari Polri, itu kita masukkan nanti dalam pemilih pemula. Artinya ada evaluasi terus-menerus Bang ya terkait tentang jumlah pemilih, terus kemudian proses-proses ini koordinasi dengan KPU baik itu tingkatan provinsi maupun pusat itu juga dilakukan Bang? Ya, jadi memang kami tetap melakukan koordinasi karena ini pandemi COVID-19 maka momen tatap muka itu yang sekarang memang jadi kendala kami. Cuma kami juga siasati dengan namanya Zoom meeting ya. Jadi memang kita koordinasinya via online. Kemudian juga yang proses-proses tahapan itu salah satunya tadi pemutahiran data pemilih, kita melakukan updating apalagi dengan daya tarik IKN. Nah, gitu kan daya tarik IKN yang ditetapkan di Kabupaten Penajam Pasir Utara meskipun undang-undangnya juga belum ditetapkan. Itu ternyata mengundang penduduk luar PPU untuk pindah ke PPU. Makanya berdasarkan data yang kami update tiap bulannya, antara penduduk pindah dan penduduk datang, itu lebih banyak penduduk datangnya dibandingkan penduduk pindahnya. Mungkin estimasi kami, rata-rata mungkin sekitar 150 lah. Contoh misalnya di bulan Agustus ini, itu dari bulan Juli ke Agustus, itu ada penambahan 250 lebih yang datang ke PPU. 250 orang. 250 orang lebih yang dalam satu bulan gitu Bang. Dalam satu bulan saja. Seperti itu. Jadi memang ini yang kita sinkronkan dengan data yang masuk ke kami, misalnya data dari Dukcapil. Berapa sih Bang sekarang jumlah data real kita bicarain tentang masalah jumlah penduduk bahkan juga ini jumlah penduduk dulu Bang ya, baru DPT gitu Bang ya? Iya, jadi memang kalau Dukcapil ngacunya pada data penduduk. Jadi data penduduk yang berdasarkan hasil rakor kami, itu Dukcapil menyampaikan bahwa data yang sampai sekarang diupdate oleh Dukcapil itu sekitar 185.000 jiwa. Nah, sedangkan kami itu basisnya adalah DPT, daftar pemilih tetap yang kami update.
Untuk bulan Agustus kemarin kami update adalah sampai dengan saat ini itu 128.106 jiwa atau 106 pemilih. Seperti itu. Iya. Artinya begini Bang, kalau melihat potensi yang semakin karena Abang tadi sedikit menyinggung IKN, artinya kan kita punya potensi besar akan ada peningkatan jumlah kursi. Betul. Seberapa besar sih potensi kita itu Bang, dan bagaimana persiapan KPU sendiri? Kalau terkait penambahan jumlah kursi, kalau melihat penambahan penduduk ya yang datang, saya tetap optimis penduduk kita di atas 200.000. Karena kalau dilihat di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu di pasal 191 disebutkan bahwa jumlah penduduk di atas 200, contoh misalnya 200.001, maka alokasi kursinya bisa menjadi 30 kursi. Artinya bisa kemungkinan besar kita akan nambah 5 kursi. Nah, 5 kursi ini kemana kemungkinan Bang? Itu kan publik juga mesti tahu nih bahwa perkembangan kondisi hari ini masyarakat juga harus tahu bagaimana posisi mereka dan tahu bagaimana status politik mereka, begitu Bang. Potensi 5 kursi ini kemana sih Bang? Kalau dilihat peraturan KPU dan keputusan KPU memang pemecahan dapil ini memungkinkan adalah dapil yang sudah maksimal 12 kursi. Contoh misalnya di PPWin ada 3 dapil, dapil Penajam, kemudian dapil Sepaku ya, dapil 2 ya, dan dapil 3 Warubabulu. Yang sudah 12 kursi adalah hanya Kecamatan Penajam. Maka yang memungkinkan untuk pecah dapil itu adalah Kecamatan Penajam, seperti itu, karena sudah maksimal 12 kursi. Ini menarik juga Bang. Kan ada beberapa hal nih bicarain tentang masalah IKN tadi. Kalau seandainya IKN ternyata tiba-tiba nih dikeluarkan undang-undangnya, kemudian jumlah penduduknya akan dibatasi bahwa Sepaku adalah masuk ke wilayah IKN dan PPU wilayah lain, secara otomatis kan dapil kita berpisah nih Bang. Jumlah penduduk kita bukannya menambah mungkin, atau bisa jadi, atau mungkin memang tetap menambah, bisa jadi juga dengan posisi tetap 25 anggota DPR. Ada persiapan nggak sih Bang bicara dengan hal-hal gitu Bang? Jadi untuk persiapan memang KPU memang tidak pernah mengatakan tidak siap, tetap harus siap. Karena kami ini adalah pelaksana di tingkat daerah seperti itu. Jadi memang kita menunggu regulasinya. Ketika itu ditetapkan, anggaplah Sepaku bagian dari IKN, lepas dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, maka kita akan memetakan lagi dapilnya. Sesuai dengan yang surat edaran dari KPU RI bahwa di nomor 754 dijelaskan bahwa di sini jelas KPU Kabupaten Kota itu melakukan tahapan penataan dapil dengan alokasi kursi itu nanti dimulai di bulan Oktober 2022. Jadi makanya dari sekarang kami sudah bersurat ke Pemda untuk meminta perda jika memang ada pemekaran kecamatan. Jadi nanti jadi basis kami untuk memasukkan ke data kami untuk menyusun dapil baru. Misalnya seperti ketika misalnya ada pemekaran kecamatan. Cuma kalau tidak ada pemekaran kecamatan, ya tetap kami usulkan seperti yang ada. Tentu faktor kedua adalah contoh misalnya tidak ada pemekaran kecamatan oleh Pemda nih melalui perdanya. Kami akan melihat lagi jumlah penduduknya bertambah atau tidak. Kalau ternyata bertambah di atas 200, anggaplah 200.001, maka otomatis kita akan pecah dapil nanti seperti itu. Secara otomatis begitu Bang ya. Iya. Kalau seandainya jumlah penduduknya belum, terus kemudian kecamatan berpisah, tapi jumlah penduduk tidak memenuhi 201 tadi, bagaimana Bang? Tetap akan kami petakan kembali untuk dapilnya, karena kan itu ada sistem dan rumusnya melalui aplikasi namanya Sidapil. Nah, gitu. Jadi sistem informasi daerah pemilihan. Jadi tetap akan kita petakan berapa dapil ada di PPU, berapa jumlah penduduk per kecamatan, kemudian berapa jumlah penduduk per kabupaten, seperti itu. Artinya ada persyaratan-persyaratan. Ada persyaratan khususnya. Bang, bicara tentang persyaratan-persyaratan ini menarik nih Bang. Ada request dari teman-teman kita dari Sampul Said. Apakah Waru dan Babulu hari ini kan nyatu nih Bang? Ada potensi nggak sih Waru sendiri dapilnya, terus kemudian Babulu sendiri? Untuk dapil potensi antara Waru dengan Babulu sementara memang kemungkinan agak kecil. Kenapa? Karena dapil Waru Babulu hanya maksimal 8 kursi. Saat ini masih 8 kursi, kecuali nanti mungkin anggaplah misalnya pemerintah daerah membuat perda untuk pemisahan kecamatannya, maka kita akan susun kembali. Maksudnya pemindahan kecamatan kan hari ini sudah terpisah kecamatan Waru dengan kecamatan Babulu Bang. Contoh misalnya ada pemekaran nih, pemekaran tiba-tiba misalnya
pemekaran di Kecamatan Penajam tidak jadi nih. Nah, ya kan? Dilarikan ke sana misalnya. Cuma tetap kita sinkronkan dengan penambahan penduduk tadi. Oh, Seperti tapi itu. Artinya secara Kemungkinannya agak kecil lah. kecil Bang ya. Potensi untuk kemudian itu terpisah antara Waru dan Iya. dengan Bawabulu. Kecuali jumlah penduduknya lari ke sana Betul, gitu Bang kecuali ya. lari ke sana. Tapi kayaknya sulit itu Bang kalau mau bicarain tentang itu. Betul. Tapi pada prinsipnya hari ini PPU sendiri udah melakukan pola-pola. Bicara tentang pola sendiri Bang, menuju pilkada, pileg dan pilkada, kan kemungkinan besar ini informasi bahwa Berdirisan. pileg dulu Bang ya. Betul. Pileg dulu baru Pilkada. Bang ya. Artinya jumlah kursi yang hari ini ada di PPU itu tidak berpengaruh nanti di. Betul. Tapi pertarungannya di pileg nanti nih Bang. Pileg. Ya? Pertarungannya Begitu, di Bang. pileg. Bagaimana Jadi memang Bang? nanti basis data untuk pilkada itu udah mengacu pada pileg 2024. Itu. Kemudian kita sudah tetapkan juga bahwa nanti pelaksanaan pileg itu dilaksanakan di 21 Februari tahun 2024. 2024. Di 21 Februari hari Rabu. Oh, sampai tahun Iya, hari ini iya. Bang ya. Ini bukan dukung. Karena memang ada data yang memang ada yang sudah kalender yang sudah disiapkan begitu Bang ya. Betul. Bicara tentang masalah waktu. Range waktu antara pileg menuju pilkada itu berapa lama sih Bang? Kalau di kan pilkada dengan pemilihan atau pemilu itu beda undang-undang. Kalau pemilu kita ngacunya pada Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum. Tapi untuk pilkada itu ngacunya pada Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Jadi dua undang-undang yang berbeda dan dua acuan yang berbeda. Contoh misalnya gini, kalau di Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan kepala daerah itu tahapannya 12 bulan Untuk pilkada Bang ya. untuk pilkada. Tapi untuk yang pemilu itu kemarin hasil konsenering Untuk pileg gitu ya. untuk pileg konsenering antara Komisi 2, kemudian DPR, kemudian Bawaslu, DKPP dan KPU sendiri itu menyepakati adalah 25 bulan. 20. Awalnya 20 bulan di Undang-Undang 7. Cuma kami mengusulkan 30 bulan, ternyata 30 bulan tidak diterima, belum diterima, masukannya ada jadi 25 bulan. Untuk pileg ya Bang. Untuk tahapan pileg Untuk seperti itu. tahapan pileg. Ngapain aja sih Bang selama itu gitu no kan? Betul. Jadi memang gini, ini sebetulnya salah satu pilkada serentak nasional pertama kali. Jadi memang kita harus ada prepare persiapannya matang. Jangan sampai misalnya contoh kejadian tahun 2019 itu banyak penyelenggara yang kelelahan hingga mohon maaf mungkin hingga meninggal dunia. Ada 500 sekian lebih seperti itu. Dan itu kita evaluasi. Yang pertama bisa kemarin salah satu faktornya adalah banyaknya formulir di tingkat TPS sehingga menyulitkan penyelenggara kami di tingkat TPS untuk menulis dengan kondisi luar biasa capeknya. Makanya salah satunya adalah kita ada penyederhanaan surat suara. Yang awalnya bisa kemarin 5 surat suara bisa jadi nanti 2 surat suara. Seperti itu. Jadi memang ada penyederhanaan. Ada penyederhanaan sehingga nanti input petugas di TPS itu nggak terlalu berat begitu Betul, Bang ya. betul. Oh itu Antisipasinya itu salah satunya penyederhanaan formulir di tingkat TPS, kemudian juga pembatasan usia untuk penyelenggara. Jadi minimal 17 tahun dan maksimal cuma 50 tahun. Gitu. Jangan sampai di atas 50 tahun apalagi kita kondisinya pandemi. Kita tidak tahu pandemi akan berakhir kapan. Contoh ketika 2024 kita laksanakan pemilu dan pilkada ternyata masih pandemi. Nah, seperti itu. Itu artinya dia, sudah diantisipasi hal itu. Ini Bang melihat kondisi yang kemarin kan sempat kebingungan Bang ya untuk mencari petugas yang bertugas di TPS. Betul. Ada nggak antisipasi hal itu dilakukan dari KPU Bang? Sebetulnya kami sudah antisipasi. Memang kemarin terakhir kita melaksanakan pilkada di 2018, kemudian di 2019. Honor yang diterapkan oleh peraturan Menteri Keuangan itu adalah honornya masih terlalu kecil. Kemudian di 2020 kemarin itu honornya naik 100%. Jadi memang beban kerjanya kemarin di 2019 beban kerjanya banyak tapi honornya tidak meningkat. Tapi di 2020 hanya PPU yang tidak ikut melaksanakan pilkada serentak kemarin itu ternyata honornya sudah naik 100%. Jadi salah satu yang membuat motivasi teman-teman penyelenggara untuk mendaftar ya sebagai penyelenggara salah satunya adalah honor. Seperti itu. Berpengaruh dengan honor Bang ya. Betul. Kinerja berpengaruh dengan honor gitu Bang ya. Jadi gini Bang, menarik nih bicarain tentang masalah kondisi KPU, pilkada dan pileg.
ada berapa partai baru sih nggak Bang? Yang kalau boleh kita tahu ada berapa partai sih Bang yang sudah Kalau di tingkatan nasional memang partai banyak yang mendaftar. Cuma untuk PPU sendiri yang sudah menembuskan SK-nya itu selain kemarin peserta pemilu 16 partai politik, ada 2 lagi partai politik yang sudah menembus SK-nya, yaitu Partai Nusantara dengan Partai Gelora. Seperti itu yang sementara. Sudah terbentuk di setiap kelurahan dan sudah desa terbentuk atau di kecamatan ya? Kecamatan. Seperti itu. Menarik nih Bang. Saya tarik lagi sedikit bicarain tentang masalah pemilih pemula ini. Jadi polisi sama tentara itu bisa milih Bang ya? Bisa. Ketika dia pensiun. Saya tuh baru tahu nih Bang. Kalau ternyata memang polisi dan tentara itu bisa milih. Tapi setelah pensiun Bang ya. Mereka itu orang tua saya pikir orang tua pemilih pemula tapi orang tua. Betul. Begitu Bang ya. Dia masuk di pemilih pemula. Bicara tentang pemilih pemula, berapa sih jumlah pemilih pemula kita dari inputan data yang hari ini diketahui? Kami kemarin sebetulnya untuk data globalnya memang divisi yang bersangkutan yang pegang. Cuma yang saya pegang hari ini adalah data bukan RICI tapi global ya. Global. Memang pemilih pemula juga ada kategori. Ada contoh misalnya yang baru 17 tahun tuh masuk kategori pemilih pemula. Itu untuk misalnya anak-anak SMA nih. Nah, kemudian ada lagi pemilih pemula yang kategorinya adalah pensiunan TNI Polri. Karena dia pertama kali milih, makanya dia pemilih pemula. Ya persentasinya untuk saat ini pemilih pemula ya sekitar 20% lah. 20% kan Bang ya. Artinya potensinya juga cukup besar Bang ya. Betul. Jadi potensi untuk pemilih pemula itu cukup. Dan ini partisipasi mereka itu bagaimana sih Bang? Mana tinggi partisipasi antara pemilih pemula dengan usia produktif lah. Yang hari ini sudah bukan usia produktif ya. Pemilih yang sudah aktif. Sebenarnya untuk partisipasi pemilih pemula itu relatif tinggi. Relatif tinggi. Kenapa? Karena memang kami sendiri KPU adalah kita intens untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Bisa bentuknya adalah misalnya KPU Goes to School atau KPU Goes to Campus misalnya. Kemudian juga ketika mereka aktif maka kami libatkan sebagai penyelenggara. Baik itu di tingkat TPS ya kan, kemudian tingkat kelurahan atau misalnya kami jadikan relawan demokrasi. Seperti itu. Jadi ada relawan-relawan atau organisasi-organisasi bawah dari sayap-sayap dari KPU gitu Bang ya, untuk membantu gerakan itu. Itu relawan Bang ya. Relawan yang nggak dibayar Bang ya. Tetap kami ada honornya. Seperti itu. Tetap ada relawan yang dibayar gitu. Bang, ya. Jadi menarik mungkin Bang bicarain tentang masalah kondisi jumlah penduduk, antisipasi 25 menjadi 30. Ini kan terkadang ada ketidaksinkronan ini Bang. Di mana miss-nya antara KPU dengan data miss KPU dengan biasanya Capil nih. Nah, gimana? Di mana biasanya itu, Bang? Dan mengatasinya gimana? Pengalaman sebelumnya sendiri. Jadi memang kami ini sebetulnya adalah data dari DPT itu mengacunya pada data DP4 namanya. Jadi Dukcapil itu memberikan ke Mendagri. Mendagri nanti memberikan lagi data itu ke KPU RI. KPU nanti memberikan ke kami, ke provinsi dan KPU kabupaten kota. Jadi kami tidak langsung misalnya dapat DP4-nya dari Dukcapil. Cuma untuk pemutakhiran data pemilih, karena kita belum masuk tahapan ya, tetap kami lakukan. Jadi langsung kita koordinasi. Cuma nanti tetap jadi basisnya. Jadi ini perbaikan antar lembaga ya. Contoh misalnya ada warga yang melapor ke KPU nih bahwa keluarganya sudah meninggal, maka kami akan coret di DPT. Nah, tapi kalau Dukcapil terbatas. Ketika tidak ada laporan dari masyarakat, dia tidak bisa menghapus. Betul. Contoh misalnya dia membawa keterangan kematian. Jadi memang ada data-data misalnya contohnya sudah meninggal itu belum diupdate oleh Dukcapil seperti itu. Otomatis nanti data itu yang akan kita sinkronkan. Artinya ada cek langsung di lapangan. Betul. Apa namanya? Ada program yang seperti itu, Bang? Itu memang kita lakukan dalam proses pencocokan dan penelitian. Cuma untuk tahapan ini itu dihapuskan oleh KPU RI. Kenapa? Karena pandemi COVID-19. Jadi kita tidak door to door lagi. Kalau seandainya pandemi enggak ada, kemungkinan besar itu akan dilakukan lagi? Akan dilakukan. Karena itu yang kalau kami sih pribadi memang maksimal. Maksimal kenapa? Kami langsung datangin rumah ke rumah, koordinasi dengan RT. Kadang juga mungkin bisa jadi ya tidak semua RT yang melakukan seperti itu. Anggaplah di daerah perkotaan ini. RT mungkin tidak cross check warganya, siapa yang pindah, siapa yang datang ya kan? Karena banyak warga yang tidak melapor ketika dia pindah. Betul. Itulah yang menjadi contoh misalnya data anomali.
Jadi memang ada beberapa data anomali yang di Dukcapil itu masih diblokir. Yang pertama mungkin karena dia tidak punya aktivitas selama 15 tahun. Itu masuk data yang diblokir oleh Dukcapil. Gitu. Jadi banyak nih warga-warga yang misalnya kerja di daerah sawit nih. Ternyata ya kan tidak melapor nih. Sudah 15 tahun tidak ada aktivitas menggunakan KTP. Tidak juga melakukan pinjaman misalnya atau tidak juga anaknya tidak disekolahkan juga. Otomatis dia tidak ada kasus seperti itu, Bang. Kalau di PPU ada. Ada kasus seperti itu sampai kasus itu. Makanya ada yang diblokir oleh Dukcapil. Data yang diblokir seperti itu karena memang salah satu ini adalah kalau sini sih keterangan rakor kami bahwa memang data itu memang tercatat ada tidak melakukan aktivitas sama sekali selama 15 tahun. Kemudian elemen kependudukannya ada yang anomali atau yang misalnya yang ganda. Gitu. Terakhir nih, Bang. Ya. Bicarain tentang masalah tahapan. Saat ini sudah di tahapan apa KPU untuk bicarain pileg dan pilkada? Yang pertama tadi yang saya sampaikan kita sudah melakukan tahapan pemungutan data pemilih. Yang kedua adalah kita melakukan tahapan pemetaan daerah pemilihan. Contoh misalnya tadi yang kita sampaikan bahwa kami sudah bersurat kepada Pemda untuk meminta perda terbaru terkait apakah ada pemekaran kecamatan. Karena memang kalau mengacu pada surat edaran KPU tadi bahwa 16 bulan sebelum pemungutan suara itu kami sudah mengusulkan ini apakah PPU nanti ada dapil baru ya kan atau tidak seperti itu atau ada pemecahan dapil baru atau tidak, itu salah satunya itu. Yang kedua adalah tetap kami juga sharing informasi dengan teman-teman Dukcapil, kemudian juga dengan teman-teman Bawaslu. Jadi data yang kami update itu kemudian dilakukan oleh uji petik lagi oleh Bawaslu. Betul enggak ini KPU melakukan pemutahiran? Makanya teman-teman ini sekarang mulai hari ini juga itu sudah melakukan uji petik dari teman-teman Bawaslu. Seperti itu. Diskusi sedikit bicarain tentang masalah partai tadi, Bang. Hari ini kan saya pikir semua masyarakat berharap punya orang-orang yang mewakili mereka di DPR adalah orang-orang yang punya kualitas dan mampu menyampaikan aspirasi mereka sampai ke tingkatan bawah. Ada nggak potensi KPU sendiri melakukan fit and proper test terhadap caleg-caleg yang akan datang, Bang? Iya. Ada nggak itu, Bang, pola-pola yang kemudian kalau pola fit and proper test memang itu bukan kewenangan kami, mana memang di luar itu diserahkan ke partai sendiri masing-masing gitu, Bang ya. Sebetulnya itu kaderisasi partai. Yang kedua memang tugas kami adalah melakukan pendidikan politik. Jadi memang contoh misalnya ada caleg-caleg yang anggap misalnya ketika nanti mau masuk tahapan kami diminta nih untuk memberikan misalnya pengetahuan seputar partai politik, seputar kepemiluan, kami siap hadir seperti itu. Jadi tugas kami hanya melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik. Biar masyarakat juga sadar. Karena memang salah satu menjadi acuan adalah tingginya partisipasi masyarakat. Kalau partisipasi masyarakat tinggi, otomatis kesadaran politiknya juga tinggi. Gitu. Tapi PP termasuk tinggi. 2018 kita tertinggi sekaltim. Iya, Bang. Itu. Untuk PPU sendiri, Bang, tertinggi, Bang. Tertinggi di Kaltim. Kualitas anggota DPR-nya juga berkualitas, Bang. Amin. Alhamdulillah, karena juga beban KPU juga. Karena 25 anggota dewan sekarang duduk di kursi terhormat itu adalah produk KPU. Makanya itu induknya kan yang nelurkan mereka itu kan sebetulnya KPU gitu, Bang. Kadang kami disalahkan, kenapa KPU melantik katanya. Kami tidak melantik, kami hanya menetapkan. Iya. Nanti ketika kami sudah tetapkan sebagai calon terpilih, terpilih ya, iya. Nanti kami usulkan kepada pemerintah, ya kan, untuk melantik segera seperti itu. Artinya, jadi salah persepsi kalau kami yang melantik. Melahirkan terus kemudian habis melahirkan, nah ini besarin. Betul, gitu. Begitu, Bang ya. Makanya saya juga mengajak masyarakat kalau bisa lihat rekam jejak calonnya, karena memang selama ini kan masyarakat kita ini cepat melupakan. Contoh misalnya rekam jejaknya jelek nih, tetap dipilih. Kenapa? Karena ada embel-embel tadi di belakangnya. Contoh misalnya seperti money politik. Itu sebetulnya kalau kami memang melakukan sosialisasi jangan melakukan money politik. Cuma memang biasanya ya, mohon maaf, tidak semua orang seperti itu. Iya. Biasanya ada ini oknum saja yang melakukan itu. Tidak di PPU nggak ada kayaknya, Bang. Insya Allah sih tidak ada. Karena tidak ada temuan dari Bawaslu kan. Nah, iya, makanya itu Bawaslu. Jadi tidak ada. Betul, tidak ada, Bang ya. Betul. Oke, Bang, sedikit pesan buat masyarakat kita, Bang. Ke masyarakat bahwa hari ini memperjelas status politiknya di PPU khususnya itu harus bagaimana, Bang? Kalau seandainya dia kan belum punya data, mereka belum juga terdaftar, terus kemudian
ada beberapa kasus pengen nyoblos tapi tidak bisa nyoblos karena kondisinya mereka tidak terdata. Apa yang mesti dilakukan masyarakat kita, Bang? Saya menghimbau kepada masyarakat PPU yang pertama adalah aktif dalam memberikan informasi, karena memang keaktifan mereka adalah salah satu nanti kesuksesan kami juga sebagai penyelenggara untuk memberikan pendidikan politik. Contoh misalnya saat ini memang kami membuka pengaduan terkait masyarakat yang misalnya baru pindah ke PPU, atau misalnya melaporkan keluarganya sudah meninggal, atau melaporkan misalnya keluarganya sudah misalnya menjadi tentara, menjadi TNI, menjadi polisi ya. Jadi ketika dia menjadi TNI atau Polri, maka otomatis hak pilihnya dicabut. Kemudian juga melaporkan juga TNI Polri yang sudah pensiun. Memang kalau saat ini memang laporan masyarakat ke kami memang minim. Termasuk ke Dukcapil. Memang itu tugas berat kami bersama. Bagaimana caranya masyarakat memang aktif melaporkan ketika dia ada pindah maupun ketika dia datang. Artinya butuh peran semua, Bang, ya? Betul. Jadi memang sebetulnya bukan hanya KPU saja berperan, tapi juga partai politik sebagai peserta pemilu juga punya peran untuk memberikan kesadaran kepada masyarakatnya. Seperti itu. Oke, sip, mantap. Terima kasih, Bang, sudah datang. Insya Allah nanti lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi, berbicara tentang masalah tahapan, terus kemudian sejauh mana dan apa-apa saja yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Sekali lagi terima kasih dari tim Sampul Said. Oke, terima kasih. Saya Said Hasan dan Ketua KPU Bang Irwan Safana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.